Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan if error. Dua rumus ini sangat powerful untuk melakukan pencarian data di Excel. Mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kita memiliki data seperti ini teman-teman. Ada daftar-daftar pegawai di sini. Kemudian di sini ada data hasil tesnya. Nah, kita akan mengisi kolom ini, kolom nilai tes ini, berdasarkan hasil yang ada di kolom data hasil tes ini. Kata kunci yang akan kita gunakan adalah NIP, teman-teman. Ya, NIP ini akan kita samakan dengan NIP sini. Nah, dalam case seperti ini, teman-teman, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, VLOOKUP itu adalah salah satu rumus di Excel yang sangat powerful untuk melakukan pencarian data, teman-teman. Jadi, kalian harus sangat memahami rumus VLOOKUP ini. Caranya sangat gampang, teman-teman ya. Mari kita mulai. Caranya kita klik dulu di sel pertama yang ingin kita carikan nilainya, teman-teman. Kita klik di sini. Lalu ketik sama dengan, oke. Kemudian VLOOKUP, teman-teman bisa tulis rumusnya seperti ini. Kemudian buka kurung, oke. Argumen pertama dari rumus VLOOKUP ini adalah kata kuncinya, oke. Di sini kita akan memilih atau menggunakan kata kunci NIP. Jadi kita klik di sini NIP, teman-teman. Kemudian titik koma, lalu kita masuk ke argumen kedua. Argumen kedua itu adalah tabel referensinya atau tabel pencariannya, teman-teman. Yaitu tabel ini, data hasil tes. Jadi kita blok dari atas ini, teman-teman, dari atas sampai ke sebelahnya, sampai ke bawah. Ya, kita blok seperti ini. Setelah terblok, teman-teman klik F4 di keyboardnya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita akan mengunci rumus ini, sehingga nanti untuk baris-baris di bawahnya bisa kita lakukan copy paste. Ya, tekan F4 di keyboard masing-masing, sehingga akan muncul tanda dolar-dolar seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita ketik lagi titik koma ya, teman-teman. Lalu masuk ke argumen ketiga. Argumen ketiganya adalah kolom nilai pencarian. Dalam hal ini kita ingin mencari nilai tes kan, nilai tes ini, kolom nilai tes. Nah, kolom nilai tes itu teman-teman berada di kolom nomor berapa? Ini kolom nomor satunya, ini kolom nomor 2. Ya, jadi teman-teman nilai tes itu berada di kolom nomor 2 ya. Jadi kita ketik angka 2 di sini. Clear ya? Kenapa kita ketik angka 2 di sini? Karena kolom nilai tes itu adalah kolom nomor 2. Ini kolom nomor satunya, ini kolom nomor 2-nya. Clear ya? Nah, teman-teman ketik 2 di sini. Lalu titik koma, sekarang ketikkan 0, teman-teman. Kenapa 0? Karena kita ingin mencari nilai yang persis sama. Oke? Oleh karena itulah kita ketikkan 0. Atau bisa juga teman-teman ketik false. Ya. Gue lebih sering ketik 0 di sini. Kemudian tutup kurung, teman-teman, jangan lupa. Lalu tekan enter. Nah, sekarang sudah muncul nilainya yaitu 86. Ya, kita cek dulu apakah NIP 2123 ini nilainya 86. Betul ya, ini 2123 nilainya 86 ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk yang bawahnya, teman-teman, kita tinggal copy aja seperti ini. Ya, kita copy seperti ini. Oke, sehingga dia akan mencari rumusnya berdasarkan NIP masing-masing. Oke. Seperti contoh seperti ini, Agus NIP 2321, teman-teman. Kita cek 2321 96 ya. Sama ya, 96. Nah, teman-teman, di sini ada yang menarik ya. Dari semua baris di sini, ada satu baris yang muncul error, yaitu NA errornya. Kenapa NA? Hal ini disebabkan karena datanya tidak ditemukan, teman-teman. Tidak ditemukan. Kita ambil contoh ini ya, yang tidak ditemukan ini. NIP 2222 ini, jika kita lihat di kolom data hasil tes ini, tidak ada NIP yang sama dengan ini. Ya, clear ya? Oleh karena itulah, rumus VLOOKUP mengembalikan nilai NA. Error NA. Oke, nah sekarang bagaimana jika teman-teman ingin mengubah error ini sehingga tidak muncul NA, teman-teman? Ya, itu bisa kita lakukan sehingga hasil dari pencarian kita itu menjadi lebih informatif. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita menambahkan rumus if error ya. Kita menambahkan rumus if error. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini, ke depan sini ya. Kemudian if error, tuliskan if error seperti ini. Kemudian buka kurung ya, buka kurung. Nah, rumus VLOOKUP ini menjadikan argumen pertamanya. Jadi teman-teman tetap tulis seperti ini. Lalu di ujung di sini teman-teman titik koma. Nah, sekarang argumen kedua dari if error ini adalah notifikasi apa yang ingin teman-teman keluarkan pada saat data tidak ditemukan. Ya, jika data tidak ditemukan, teman-teman ingin mengeluarkan informasi apa? Sebagai contoh, misalkan jika tidak ada datanya atau tidak ditemukan, kita ingin mengeluarkan notifikasi seperti ini, misalkan data tidak ada ya. Seperti itu dijadikan argumen kedua, kemudian tutup kurung seperti ini.
Ya, kita tekan enter, lalu kita tarik lagi ke bawah teman-teman rumusnya seperti ini. Nah, sekarang NA-nya sudah tidak ada lagi, berubah menjadi data tidak ada. Itulah fungsi dari rumus if error. Oke, coba sekali lagi kita baca sama-sama teman-teman ya, supaya paham. If error itu ada dua argumen ya teman-teman. Argumen pertama ini dari sini sampai sini, itu argumen pertama, yaitu rumus VLOOKUP-nya. Ya, nah rumus VLOOKUP ini jika tidak menemukan data yang dicari, maka dia akan mengembalikan apa? Nah, itu kita definisikan atau kita tulis di argumen keduanya di sini. Ya, kita mengeluarkan data tidak ada. Teman-teman bebas nih, mau apa? Misalkan jika tidak ketemu, teman-teman mau mengembalikan tanda strip seperti ini. Boleh ya? Terserah teman-teman. Jadi, argumen kedua dari if error ini bebas teman-teman tentukan mau menuliskan apa untuk informasi apabila data tidak ditemukan. Oke. Clear ya teman-teman sampai di sini. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa menggunakan rumus VLOOKUP ditambah atau dikombinasikan dengan rumus if error. Nah, ini sangat powerful untuk melakukan pencarian. Oke, teman-teman, baiklah. Yang kedua, kita akan membahas problem atau masalah yang sering sekali juga ditemukan oleh teman-teman pada saat menggunakan rumus VLOOKUP. Kesalahan ini ternyata terjadi karena adanya perubahan atau perbedaan format sel, teman-teman. Jadi seperti ini, kita tulis lagi rumus sama persis seperti yang tadi ya, dengan cara satu tadi. VLOOKUP, buka kurung teman-teman, kemudian NIP-nya, kata kuncinya ya, kemudian kita titik koma, lalu tabelnya kita blok seperti ini, lalu F4, kemudian titik koma, kemudian kita ketik 2, lalu titik koma, kemudian kita masukkan 0, tutup kurung. Nah, teman-teman perhatikan, pada saat saya tekan enter, maka yang muncul adalah NA. Ya, NA semua, data tidak ditemukan. Padahal teman-teman sudah lihat bahwa di sini NIP 2123 ini ada datanya di sini. Ya, ini kita beri warna seperti ini ya, supaya teman-teman tahu NIP 2123 ini ada loh datanya di sini, tapi kok nilainya tidak keluar ya, NA. Nah, ini sering sekali teman-teman kita temukan pada saat kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kejadian seperti ini penyebabnya adalah teman-teman karena adanya perbedaan format sel. Teman-teman lihat ya, di sini format selnya apa? Number ya. Di sini number format selnya. Ini lihat di atas tulisannya number ya teman-teman. Sedangkan di sini teman-teman, di sini formatnya teks ya. Jadi perbedaan antara kata kunci dengan data di tabel referensi itu berbeda. Satunya berbentuk number, yang satu lagi berbentuk teks. Oke, sudah tahu ya penyebabnya. Nah, solusinya sekarang bagaimana? Solusinya adalah kita ubah dulu nih teman-teman. Kita ubah dulu yang teks ini, format sel teksnya kita ubah menjadi number ya. Cara merubahnya bagaimana? Ada dua cara. Ini cara pertama jika datanya sedikit teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa blok seperti ini. Kemudian dari teks teman-teman ubah menjadi number seperti ini. Oke. Nah, ini walaupun sudah dirubah menjadi number, teman-teman tidak langsung berubah. Teman-teman harus klik dua kali dulu di sini, lalu tekan enter. Oke. Kemudian klik dua kali lagi, tekan enter. Ya. Nah, teman-teman lihat sekarang formatnya sudah berubah ya. Dari teks sudah menjadi number, otomatis nilainya keluar ya. Nah, itu karena sekarang format di sini sudah sama dengan format di sini. Sudah sama-sama berformat numbers. Oke. Ini cara manual ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki data yang sedikit, ini bisa dilakukan. Tapi jika teman-teman memiliki data yang banyak, misalkan 1000 data, untuk melakukan hal seperti ini mungkin agak lebih repot ya teman-teman. Nah, caranya adalah begini, kita siasati teman-teman ya. Kita buat dulu kolom baru di sini, klik kanan di sini, lalu pilih insert teman-teman ya. Nah, teman-teman ketik sama dengan di sini, lalu klik yang ini ya, klik di sini, kemudian kalikan dengan 1 teman-teman, kalikan dengan 1, lalu enter ya. Nah, sekarang di sini sudah berubah menjadi number ya formatnya. Kemudian teman-teman langsung tarik aja seperti ini ke bawah. Oke, sekarang ini sudah number semua. Lalu jika ini sudah number semua, teman-teman copy, Ctrl C, lalu klik di sini ya, di atas ini, lalu Ctrl V. Lalu pilih yang ini teman-teman ya, paste value and number ya, klik di sini. Nah, jadi nilainya sekarang sudah berubah menjadi number semua, dan kolom ini juga bisa teman-teman delete lagi. Oke, nah sekarang nilai kolom di sini secara otomatis ya sudah menjadi bentuknya number, sehingga rumus teman-teman berfungsi. Oke, yang ini kenapa masih NA? Karena memang datanya tidak ada ya. Untuk menghilangkan ini tadi, seperti contoh di case pertama, kita tambahkan if error ya, ini argumen 1, argumen keduanya titik koma, data tidak ada ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter, lalu teman-teman tarik lagi ke bagian bawah. Oke, sehingga untuk data yang tidak ditemukan
kita mengembalikan notifikasi data tidak ada. Seperti itu. Baik teman-teman, hari ini kita sudah belajar bagaimana menggunakan VLOOKUP dan juga if error, kombinasi dua rumus Excel yang sangat powerful untuk melakukan pencarian data di Excel. Kita juga membahas tadi dua masalah yang sering ditemukan pada saat menggunakan rumus VLOOKUP ini. Semoga ini membantu, dan jika ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan klik like, kemudian klik subscribe, dan jangan lupa bila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan salam.